warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Jawa Timur. Judul yang kita angkat kali ini adalah cara adaptasimu dengan guru rohani maksudnya. Orang-orangnya itu nanti akan kebanyakan itu orang-orangnya terhijab akan dunia, sangat cinta dunia, takut mati, gak berani melarat, takut susah, caranya yang enak-enak, instan, gak mau korban, gak mau berjuang, tapi maunya menang. Itulah gambaran orang-orang di akhir zaman. Padahal itu mustahil ya. Akhirnya apa? Mindset pikiran nafsu itu akan dominan. Artinya apa? Orang nggak lewati prosesnya tapi mau instan. Nah itulah gambaran akhir zaman. Makanya tren yang berkembang sekarang itu banyak ilmu-ilmu yang instan. Ada keramat instan, ilmu instan, mie instan ya. Jadi mau sakti instan, mau apa? Ngepet, pesugihan, kemudian ngingu tuyul, atau apalah banyak waktu itu, pengasihan, atau keramat-keramat yang pakai pengisian itu banyak sekali itu. Itu semuanya ke arah instan, nggak mau lihat prosesnya yang benar-benar, tapi asalkan tujuannya tercapai ya sudah, walaupun dia nggak sadar dia tuh ke gelombang infra, mainlah ke alamnya gendruwo kulit itu ya, nggak makin mendekati Tuhan tapi makin menjauh Tuhan. Asalkan kaya, orang-orang tadi itu. Kenapa? Sudah kebayang dengan kayanya itu dia akan enak, terjamin, senang-senang dan sebagainya. Ada orang-orang di akhir zaman goblok. Nah, untuk itu bahwa gambaran manusia di akhir zaman itu banyak yang minta instan, nggak mau berjuang berkorban, tapi maunya senang-senang, takut mati dan nggak mau susah, nggak mau melarat, nggak mau lihat ujian. Nah, padahal adaptasi dengan guru rohani, dengan ilmu rohani itu begini. Coba dipikirkan dulu. Ini coba nggak apa-apa, pikirkan dulu. Ya maaf ya. Lihat ya. Ilmu rohani itu bukan ilmu yang seperti sifat fisik ya. Rohani itu sifatnya nur. Nur itu kiasnya berupa cahaya. Maka cahaya itu sifatnya sama seperti air, yaitu mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Beda dengan benda-benda gini, benda padat-padat begini nggak sifatnya nggak ngalir. Bunyi mengalir, ya, energi mengalir, cahaya mengalir, dan kemudian ilmu nur pun sifatnya mengalir dari dimensi lebih tinggi ke dimensi lebih rendah. Maka adaptasi dengan gurumu pun seperti itu. Tapi ini bagi orang yang telah bayar tuh ya. Coba ya. Di sini ada 2 botol. Ini kau, ini gurumu. Kan sudah diajari teknik Rabitoh, yaitu menyamakan frekuensi dan gelombangmu dengan gelombang gurumu lewat menghadirkan wujudnya. Tapi dia di balik yang wujud itu, ya. Yang wujud itu jasmani. Sedangkan gurumu guru rohani, maka guru rohani adalah guru di balik yang wujud daripada jasmani yang kau lihat dari gurumu itu. Selama kau hanya melihat wujud jasmani gurumu, kau belum masuk ilmu rohani. Ya. Ilmu rohani itu ilmu di alam rohani, bukan di alam jasmani. Maka kau yang di sini mesti trans dulu, pindah gelombang ke dimensi rohani. Nah, adaptasinya sederhana, yaitu kau mesti menyamakan frekuensi dan gelombangmu dengan gelombang gurumu, dan adaptasi di bakti
korban dan pengabdian. Lihat ya, kalimat yang di dalamnya disampaikan oleh kitab ya. Urusi urusanku, maka akan aku urusi urusanmu. Berjalan kau datang kepadaku, berlari aku menyambutmu. Berzikirlah engkau akan kehendaku, niscaya aku akan berzikir akan engkau. Artinya apa? Untuk menjolok segala sesuatu yang turun dari yang maha mutlak, engkau masih dulu berbuat. Ya, berzikirlah engkau akan kehendaku, niscaya aku akan berzikir akan engkau. Berjalan kau datang kepadaku, berlari aku menyambutmu. Urusi urusanku, akan aku urusi urusanmu. Ya, kita ngurusi Tuhan dulu, maksudnya begini dulu, naik dulu. Nah, itu kan kontradiktif dengan apa ya? Mindsetnya orang. Bahasanya mereka ini nggak mau berkorban, nggak mau berjuang, berbakti, berarti nggak mau. Tapi berharap dapat keajaiban, karena Tuhannya dikira tukang sulap, asal minta, asal memohon, tapi nggak lihat proses. Oh, nggak mungkin, ya. Akhirnya apa? Yang ngabulkan doanya bukan Tuhan, tapi dikira Tuhan. Oh, doaku terbalas, padahal bukan Tuhan. Karena logika saja, hanya yang sampai baru yang berbalas. Ya, sholatmu sampai baru dibalas. Zikirmu sampai baru dibalas gitu loh. Nah, kalau nggak sampai mana bisa dapat balasan? Gak berlaku. Allah berzikir akan dirimu, Allah menyambutmu, Allah ini itu kepada dirimu, nggak mungkin ya. Maka rahmat Tuhan itu nggak mungkin turun kalau nggak dijolok. Nah, tapi menjolok rahmat Tuhan itu sulit. Sebenarnya gampang, tapi prakteknya yang sulit. Kenapa? Rata-rata manusia akhir zaman orang yang ngegem cinta hartanya loh. Kemudian apa? Nggak mau korban, nggak mau berjuang, nggak mau berabdi, nggak mau berbakti. Maunya yang enak-enak, enjoy, cepat, instan lah, selamat. Nah, itu umat akhir zaman. Nah, kita nggak ngomongin orang goblok-goblok gitu. Kita membahas yang di internal kita ya. Orang-orang yang telah ketemu guru rohani yang telah mendapatkan bayat. Lihat ya tadi ya. Ini engkau, ini gurumu. Lihat bahasa Nabi Isa. Umpamakan roti ini adalah dagingku, anggur ini adalah darahku, makan kita sama-sama. Itu artinya menyamakan spiritmu dengan spirit gurumu, menyamakan frekuensimu dengan frekuensi gurumu. Demikian juga disampaikan oleh Sri Krishna. Berbakti kau kepadaku tidak dihitung berbakti kepada dewa, tapi berbakti kau kepadaku sama halnya kau berbakti kepada yang maha kuasa. Menyamakan baktimu, korbanmu dan sebagainya kepada guru rohanimu yang dibalik Sri Krishna, maka kau sama halnya berbakti kepada yang maha kuasa atau Tuhan itu. Atau juga dalam bahasa kitab Islam, ini wajah tu wajhiyah, ku hadapkan wajahku pada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Sama. Jadi yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Tapi kok ada wajahnya? Wajah siapa itu? Yaitu wajah orang yang membawa gelombang nur Allah ke dunia. Maka wujudnya Allah adalah manusia. Kau kira apa wujudnya Allah di dunia ini? Manusia. Kalau kau nggak ketemukan wujud itu, syahadatmu nggak laku. Lihat ya, syahadat itu nggak bisa dipisah antara Allah dan Rasulullah, betul nggak? Dia dan nurnya itu berkekalan, matahari dan sinarnya itu berkekalan. Nggak mungkin sinar matahari lepas dari mataharinya. Nggak mungkin Allah dan Rasulullah itu terpisah, bercerai-berai. Maka Allah dan Rasulullah itu satu paket yang tidak terpisahkan. Kenapa? Allah menghampiri manusia lewat nurnya. Dan nurnya itu ada yang membawa, yaitu seorang manusia. Maka wujudnya Allah adalah serupa dengan wujudnya nurnya. Wujudnya nurnya sama dengan wujudnya manusia yang membawanya. Itu cuma wujudnya saja, bukan Allahnya, bukan pula Rasulullahnya. Air ditaruh botol, bentuknya botol. Wujudnya sama nggak? Kalau kita lihat ini, wujudnya air sama wujudnya botolnya sama. Tapi air ya tetap air, botol tetap botol. Air itu ada di baliknya botol.
Maka yang aku sentuh pertama kali adalah botolnya dulu. Nah, apakah air dan botol itu sama? Tidak. Dia dan dia itu unsur yang berbeda. Wujudnya saja yang sama. Lah kalau kamu nggak ketemu wujudnya Allah di dunia ini, kamu pasti akan sesat. Karena apa? Kamu nggak tahu kiblatmu. Kiblat bangkai jasmanimu kan ke Ka'bah lah. Kiblat rohanimu kemana? Mesti kepada seorang utusan atau rasul. Nah, di tiap zaman ada rasul. Zaman dahulu sampai zaman Nabi Muhammad, terang-terangan ada rasul. Tapi di zaman setelah Nabi Muhammad, rasul itu adalah al-ulama warasatul anbiya, yang diwarisi. Jelas tak? Maka ada estafet yang waris mewariskan, sambung menyambung, nggak putus. Itulah ulama di akhir zaman ini yang diwarisi oleh estafet kerasulan dari Nabi Muhammad. Maka dialah orang yang membawa wasilah atau orang yang membawa nur Allah, dan wujudnya Allah serupa dengan dia dong. Lihat di At-Tauha, surat Tauha ayat 8 itu. Sungguh aku ini Allah, dirikan sholat untuk mengingatku. Lah yang ngomong itu siapa? Nabi Muhammad dong loh. Nah, tapi kok ngomong kok bahasanya kok sungguh aku ini Allah. Yang ngomong itu siapa? Nabi Muhammad loh. Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama loh. Bukanlah dia Muhammad yang berkata-kata, tetapi akulah mulutnya loh. Yang ngomong itu belum siapa? Dia, tapi lewat corongnya mulut daripada Nabi Muhammad. Maka wujudnya yang dilihat di dunia adalah wujud Nabi Muhammad zaman itu. Jadi di balik diri Nabi Muhammad ada 3 gelombang besar, yaitu yang Nabi Muhammad, yang Rasulullah Muhammad, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan Krishna, Guru Atman, dan Tuhan. Siddhartha Gautama, Guru Buddha dan Tuhan. Nabi Isa, Roh Kudus, dan Allah Bapa. Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama. Zaman ini guru, mursyid, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama. Lah gimana kalau kamu nggak ketemu dengan guru cahaya atau guru rohani? Oh, nggak mungkin sampai pada maha rohani. Nah, bagi yang telah bertemu dengan guru rohani, ada tasawuf, lihat ya. Ini kau full relatif. Ini adalah gurumu full mutlak. Mutlak, tidak terpengaruh oleh positif negatif, dan dia pun tidak terbatas, tidak terdefinisi, dan juga tidak tergambarkan atau tidak terbayangkan. Maka bagaimana kamu bisa nginduksi gelombang mutlak yang dari dibalik gurumu itu, sementara kau relatif? Ayo coba, ini full mutlak, full relatif ya, ini full mutlak. Apa yang kau lakukan dengan gurumu ini? Makanya ada teknik rabitoh, ada teknik menyamakan frekuensi dan gelombang. Itu nggak sekedar itu. Di balik menyamakan frekuensi dan gelombang, baktikanlah, kurangilah isi. Kan sama-sama full ya. Kalau full bisa nggak ditambahi? Kalau botol ini full bisa nggak ditambahi air lagi? Nggak bisa. Maka, botol full yang relatif dirimu, mati-matian kau salurkan isi di dalam dirimu, baktikan kepada gurumu. Mati-matian ke sini. Maka secara otomatis yang dari sini akan mengalir ke sini, sebaliknya ya. Saya ulang ya. Ketika ini mati-matian mengalirkan isi dalam dirinya kepada gurumu, maka gurumu secara otomatis akan mengalirkan isi yang di balik gurumu itu kepada dirimu. Ketika kau mengorbankan 1% di dalam dirimu, maka gurumu pun akan mengembalikan 1% mutlaknya ke dalam dirimu. Jika 2% kau alirkan, 2% pun yang akan kau terima. Itulah matematika ya, fisika ya. Jika kau mengalirkan 60% dalam dirimu, 60% pula yang dari gurumu kembali. Dia tetap mutlak. Ya, mutlak gak terpengaruh. Allah pun gak minta disembah, tapi nyuruh nyembah loh. Itu karena prinsip tadi.
Nanti kan ada yang nyinyir goblok-goblok itu. Ngapain kok kayak apa? Ngapain diminta nyembah kayak Tuhan minta disembah saja? Enggak minta. Tapi nyuruh loh. Ya. Nyuruh manusia menyembah. Dan Allah itu enggak butuh disembah atau tidak, enggak butuh. Itu sistem. Paham enggak sih sistem? Adanya output itu pasti lewat sistem ya. Adanya suatu proses yang telah selesai itu pasti lewat sistem. Artinya apa? Kau nggak akan berubah kalau nggak lewat sistem itu loh. Gitu loh, blok ke blok. Ya, cobalah sekali-sekali ya. Wawasan pandang nalar ilmiahmu cobalah bagikan seorang yang doktor kayak atau profesor kayak. Tapi bukannya dokter goblok-goblok itu, bukan profesor goblok-goblok itu. Yang ilmiah logik ya. Betul nggak tadi? Jika ini full relatif, ini full mutlak, sementara kau inginnya belajar induksi yang dari gurumu, tapi kau nggak berkorban, kau nggak berjuang loh, hanya mendoa saja. Kalau kau ibadah hanya sholat, puasa, baca Quran, ya anak kecil pun bisa, ya apa enggak loh? Anak kecil disuruh sholat bisa nggak? Bisa. Disuruh ngaji bisa nggak? Puasa bisa nggak loh? Tapi ketika disuruh mengorbankan dirimu kepada visi misi gurumu, wow, sudah mulai. Yang tua-tua pun ketakutan, lari tunggang langgang gitu ya. Betul nggak ini? Betul. Saya ulangi lagi. Anak kecil disuruh sholat bisa nggak? Bisa. Bisa. Disuruh puasa bisa nggak? Disuruh ngaji? Bisa. Tapi walaupun kau orang tua, kau kaya, kau terpandang, kau seorang alim sekalipun, tapi ketika sistemnya dulu lewat berbakti, berjuang, berkorban, mati-matian habis-habisan mengaitkan dengan visi misi gurumu, oh banyak yang lari. Kenapa? Mereka cinta hartanya, sayang waktunya, sayang pikirannya, tenaganya. Mereka masih menyembah dirinya sendiri loh. Ya. Jadi aduh, menyembah itu bukan dengan itu saja loh. Menyembah itu ya, kau itu membaktikan korban dan segala sesuatu kau curahkan, cintamu, baktimu, tujuanmu, orientasimu itu kepada yang kau sembah. Minimal 51% itu baru kau punya sesembahan. Lah kalau kau masih menyembah hartamu untuk dirimu, waktumu untuk dirimu sendiri, pikiranmu untuk dirimu, tenagamu untuk dirimu, kau masih menyembah dirimu sendiri ya. Sekali lagi ya, kau relatif full, gurumu adalah mutlak full, maka mau nggak mau kau harus berjuang mati-matian membaktikan isi dalam dirimu kepada gurumu. Korbanlah hartamu, waktumu, tenagamu, pikiranmu. Kau korban 25%, mutlak pun akan mengalir dari dirimu 25% juga. Betul apa Kak? Aduh, umat akhir zaman yang lucu-lucu, gobloknya minta ampun. Itu sistem ya. Bahasanya Mr. TM. Ini bukan kiai ya, bukan ustadz, bukan. Ini Mister ya. Ini juga bukan pesantren, bukan tempat ngaji dengan identitas keagamaan tertentu. Tidak. Ini kampus. Kampus ya, suka-suka saya. Ada memberlakukan rukun syarat, donasi dan sebagainya. Kamu yang ngantarkan anakmu kuliah saja disuruh bayar nggak? Bayar, blok-blok ya enggak? Ada uang pendaftaran, uang ini, uang administrasi, uang gedung loh. Itu kampus. Ngapain pusing amat kalau saya membuat ini dengan kemasan kampus, dengan donasi sabila. Itu pun dananya pun kita peruntukkan untuk dakwah juga. Goblok, nalar tuh. Kalau goblok jangan ditulungan. Kami juga nggak butuh kamu, makanya sederhana saja, nggak cocok dengan dirimu nanti. Kami blokir. Lihat ya, kami nggak merayumu, betul nggak? Saya nggak pernah berbicara manis. Tapi yang disampaikan Mr. TM full daging, nggak ada kulit ari, nggak ada dombos omong kosong.
Beda terus nggak ada, full taking, full power. Mana ada yang menerangkan kayak gini dengan belak-belakan, dengan ilmiah, logis, nalar, dan bisa dikompar, bisa dianalisa, bisa dibuktikan. Preketek kalau ada. Ya, tadi ya. Maka, hei kau manusia atau murid-murid di kampus Salim Ma'rifat, kau mesti berbakti, berjuang, berabdi kepada visi misi gurumu. Ya, kaitkan seluruh urusanmu dengan visi misi gurumu. Kemudian sambungkan gelombangmu dengan gelombang gurumu. Nah, itu saja. Jadi secara zahiriahnya kau mesti mengaitkan dengan visi misinya dan bakti, korban dan berjuang. Isinya gelombangmu harus kau samakan dengan gelombang gurumu. Itulah ibadah. Jadi ibadah itu bukan bentuknya hanya sekedar saat salat, zakat, puasa, haji ada. Mana korelasinya dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Sungguh sholatku, hidupku, matiku hanya untuk kepada Allah Ta'ala loh. Hanya kepada Allah Ta'ala loh. Semua untuk dia loh. Artinya apa? Nggak hanya sholatmu, nggak hanya puasamu, nggak hanya apa itu? Baca Quranmu, tidak loh. Lah gimana kalau kamu ibadahnya hanya mau sembahyangnya, tapi nggak mau korban? Lucu. Kamu mau puasanya, tapi nggak mau berjuang berbaktinya, lucu. Berarti kamu beribadah sekarep-karepmu dewe, ya. Oke guys, singkat pada jelas. Karena apa sih? Dengan berjuang dan berkorban, itulah nur di dalam dirimu akan ditambahi, ditingkatkan. Nur iman dan nur kitab itu berjalan beriringan. Pengetahuan nurmu di sini, nggak mungkin nur kitabmu di sini. Nur iman dan nur kitab itu selalu beriringan. Software internalnya dan software eksternalnya. Sama seperti akal dan panca inderanya, itu akan selalu beriringan. Jadi nggak ada jalan lain, itu sistem. Kalau nggak mau silakan, saya juga nggak maksain. Ini sekali lagi ya, kampus ya. Ini kampus, gurunya adalah guru jasmani ya. Guru jasmani adalah Mr. TM. Guru rohaninya, ada sendiri, bukan saya. Yang menerangkan secara jasmani adalah Mr. TM. Bukan kiai, bukan ulama, bukan ustaz, tapi Mr. Ya. Maka undang-undangnya memakai undang-undang kampus dong. Ada administrasi yang nggak gratis. Buat apa ngajarin orang bodoh-bodoh, penghayal pemimpi dengan gratisan itu? Paling nggak mau korban, paling mau instan, ya. Mie instan saja loh, kalau mau dimakan, dimasak nggak? Loh, mie instan aja dimasak, ya, direbus dulu. Masa kamu belajar makrifat nggak bayar? Toilet di terminal loh, bayar nggak? Bayar. Pipis harganya 2.000, goblok. Ya enggak? Demikian kau menyembah Allah Ta'ala, bayarmu dengan apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Loh, kayak gitu loh. Loh, goblok. Kalau yang cinta harta, nggak mau korban, minggir sana, nggak usah ngeruweti Mr. TM berdakwah ya. Bikin malu saja. Yang maksain dakwah donasi loh siapa? Itu pilihan. Yang mendekat sini, silakan. Tapi syaratnya ini loh. Kamu nggak siap ya, silahkan menjauh, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mendekat siap, ya bayar dong. Ya, terserah. Kau bilang misalnya jualan agama, terserah, bebas ya. Mau cocok nggak bertulang aja. Ya, oke guys. Pedas-pedas enak ya, asam-asam manis pedas kayak nano-nano. Bahasa Indonesia TM tidak sopan, tidak merayu-merayu, yang indah-indah, tapi nggak enak, pedas. Ya, belak-belakan, yang nggak siap dengan gaya dakwah cowboynya misalnya, pergi saja. Saya pun nggak butuh kamu ya. Sekali lagi saya nggak butuh kamu, tapi orang yang nyari Mr. TM. Kenapa? Nggak ada orang yang bisa menerangkan
ilmiahnya agama seperti boisnya ilmu yang menerangkan. Clear, mudah dipahami dengan analog yang masuk akal seperti tadi. Oh iya ya. Tinggal bagaimana kau mengatur langkahmu, jauh pun mendekat, harus berjuang, berkorban, berabdi, itu sistem. Karena ini telah kita ilmiahkan, kita riset berpuluh-puluh tahun, makanya kita menyampaikan metodologi ini terbuka terang-terang ke publik dengan bahasa ilmiah yang nggak bisa dibantah. Oke guys, salam kebangkitan tasawuf, suksma, puji Tuhan, alhamdulillah, haleluya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hura! Hura!